Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini, sumber informasi. Saya Tifal Solesa. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM 2010 hingga 2018 Profesor Denny Indrayana menggelar sayembara berhadiah 100 juta rupiah. Bahkan kabarnya sudah bertambah saat ini bagi siapa saja yang dapat menunjukkan ijazah asli tingkat SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengapa ijazah SMA Gibran dipersoalkan dan apa targetnya? Malam ini saya mengundang seseorang yang membuat sayembara 100 juta rupiah untuk ijazah SMA Gibran. Ia adalah Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada 2010 hingga 2018 yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham periode 2011 sampai 2014. Denny Indrayana. Lawan bicaranya, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam, Tifal. Salaman dulu kita. Boleh, silahkan. Saya persilakan nih. Terima kasih. Kita memulai dengan yang baik-baik. Semoga kita dapatkan informasi yang lebih di sini untuk clearkan semua di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Anda berdua. Sampai Anda mengeluarkan sayembara, Prof. Denny, 100 juta bagi siapapun yang bisa menunjukkan asli tidaknya ijazah SMA Gibran. Sementara di saat yang sama kita juga publik dihadapkan masalah ijazah Pak Jokowi yang polemik hukumnya masih terus berputar-putar sampai sekarang ini. Niat Anda buat apa sih bikin sayembara itu? Pertama, yang lebih substantif sebenarnya memang saya melihat ijazah SMA atau sederajat Mas Gibran ini misterius. Di bagian mana? Kita belum pernah melihat bentuk fisiknya sampai sekarang. Ijazah SMA atau sederajat. Anda pernah lihat? Nah, Mas Andi pernah lihat? Lanjut aja. Tidak pernah kita lihat. Padahal itu adalah salah satu syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Sepenting itu. Sehingga saya merasa ini hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kedua, kenapa sayembara? Karena saya ingin ini menjadi diskursus publik yang makin luas. Diseminasinya makin menyadarkan banyak pihak, banyak kalangan bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaikan serius. Bukan Mas Gibrannya, tetapi bagaimana kita menghormati aturan main. Apalagi terkait dengan pemilihan presiden. Karena itu jabatan nomor 2 wakil presiden itu. Kita sudah dibuat malu dan terperanjat, skandal terbesar dalam sejarah konstitusi Republik ketika ada putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Putusan MK nomor 90 yang secara resmi dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran etika berat. Itu terkait dengan syarat umur. Kalau sekarang syarat pendidikan pun sebenarnya problematik, kan ini serius sekali. Karena itu berarti pelanggaran etika terkait syarat umur dan pelanggaran etika terkait syarat pendidikan. Maka kalau tidak ada barang ini, ijazah SMA atau sederajat, maka dia sebaiknya mundur karena tidak memenuhi syarat. Nah, sayembara adalah upaya metode untuk lebih menyebabkan gerakan ini lebih populer. Ilmiah akan saya sampaikan, dasar-dasar pikir, argumen hukum tata negaranya akan saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Dan akan terus saya jelaskan. Tetapi terkait dengan supaya masyarakat lebih mudah menangkap pesan ini dan agar ini dirasa penting, maka model sayembara itu yang saya duga, saya rasa bisa mengantarkan ini lebih ke banyak khalayak. Ada keterlibatan publik yang mau coba dibawa di sini. Menurut Anda itu masuk akal? Ya, kalau kita melihat apa sih motivasi dari seorang Profesor Denny Indrayana untuk mengulik-ulik hal ini. Karena dari diksinya aja SMP dan sederajat. SMA. SMA dan sederajat. Kalau kita bicara SMA dan sederajat, iya, Mas Gibran tidak punya untuk bicara SMA karena beliau tidak lulus atau masuk ke SMA di dalam negeri. Ya, dia itu adalah
di secondary, di Orchid Park Secondary School di Singapura. Dia melanjutkan setelah tamat tamat SMP 1 di Surakarta. Di SMP. Kalau kita Mas, lihat, di Orchid berapa tahun Mas? Tahun Orchid itu kan 2 tahun. Jadi hitungannya kalau dari kurikulum Singapura itu berdasarkan umur. Primary school itu kan 6 tahun. Ya. Setelah kita melakukan katakanlah SMP itu dihitung jadi 3 tahun, jadi 9 tahun. SMA itu di Orchid Road 2 tahun. Orchard Park Road itu, di Orchard Park itu, di Orchard ya, itu 2 tahun. Kemudian itu kalau nggak salah 2002-2004. Terus di Kemudian UTS, melanjutkan ke UTS Inserts ya, 2004-2007, foundation di sana. 2004 berapa tahun tuh? 3 tahun, 3 tahun. Jadi SMA-nya berapa tahun? Kenapa? Kita nggak bicara SMA di sini. Oh. Kalau bandingkan 2002, SMA itu pasti bandingkan adalah di Indonesia. Kita bicara nih adalah bicara konsep ya dari kurikulum Singapura. Ya, Bang Denny kan juga di Australia kan tahu bagaimana ya. Kalau Sama kita di bicara SMA di sana tentang 3 tahun kurikulum juga. itu pun juga enggak. Beda gitu loh ya. Enggak. Jadi foundation itu dilakukan sana ya. Kemudian Bentar. Supaya jelas nih. SMA-nya di Singapura 2002-2004 2 tahun. Terus dilanjutkan UTS Insert Foundation. 2004 berapa? 2004-2007. 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau gitu SMA-nya 5 tahun. Kenapa? SMA-nya 5 Ini tahun. foundation ya. Iya. Ya bukan kita bicaranya SMA gitu loh. Kalau SMA ya nanti di secondary itu. Kalau dikorelasikan SMA di Indonesia. Lanjut. Ya kan? Ini foundation di sana, ya kan? Ya tahu lah kalau kita mau masuk ke universitas di luar negeri pun juga harus ada jenjang yang foundation untuk masuk menentukan di mana jurusan-jurusan yang diinginkan. Oke, kan? Anda menekankan bahwa ini beda dengan Ya persepsi. beda dengan persepsi yang dilakukan, apa yang disayembarakan ini. Tunjukkan SMA. Berarti tidak punya SMA untuk dikatakan kalau lulusan dari dalam negeri. Ya, kalau kita bicara untuk kurikulum Singapura itu yang dihitung, ya itu bukan bicara Boleh saya kamu nanya harus nggak? SMP, SD, SMP terus SMA. Enggak. Itu primary schoolnya 6 tahun, kita tamat 6 tahun di sini. Oke. Terus SMP. Bisa lanjut SMP ke sana bisa, ya kan? Programnya jadi program 5 tahun, ya kan? Kalau SMP kita lulus di sini, itu dihitung 6 plus 3, 9 tahun. Tinggal lagi kalau masuk ke secondary itu tinggal yang 2 tahun. Gitu. Jadi kalau kita bertanya, apa yang menjadi ijazah setara SMA atau sederajat Mas Gibran itu apa? Kenapa? Apa yang bentuk apa yang bisa menjadi? Saya kan tanyakan begini, Anda kan menanyakan ya Mas Andi bahwasanya bisa nggak saya sayembara SMP. Bentar. Ya enggak, SMA. karena begini kan kita alur ada dari sini untuk Bung Denny bertanya dulu ya. dari sini. Saya ya. dulu boleh nggak? Saya boleh nggak? Kalau saya bertanya, undang-undang kan mengatakan syarat cawapres itu adalah berijazah SMA atau sederajat, ya kan? Pertanyaannya sederhana. Apa bukti dokumen yang bisa ditunjukkan Mas Gibran untuk membuktikan bahwa dia telah selesai SMA atau sederajat? Apa dokumennya? Ya, kalau kita bicara dokumen ya Apa dokumennya? itu kan sudah ada surat penyetaraan itu. Oke. Ya, itu kan jelas. Surat Ya. penyetaraan itu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 mengenai penyetaraan itu. Ini berbeda dengan yang kuliah ya. Ini setaranya ini Keliru, ya, Mas. di bawah SMA. Bukan Tunggu dulu, surat saya mesti penyetaraan. menjelaskan juga karena ini Bukan surat penyetaraan. Surat keterangan penyetaraan ya udah ada itu setara. Jelas itu dia jelaskan kok. Itu kan Oke. undang-undang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 itu. Ya. Jadi kalau bicara yang dikatakan mana Ada ini nggak? sudah ada. Sudah Anda tinggal cek aja. Oke. Ya, cek di mana? Ya, di kementerian. Ya, untuk bicara saya itu. bisa jelaskan lagi. Karena karena dianggap sudah sesuai dengan prosedur Sudah sesuai yang ada. dengan prosedur dan Bung Andi, aturan dari sebentar. kementerian. Mas Andi, saya dengan segala hormat punya surat keputusan penyetaraan. S2 saya di Amerika dan S3 saya di Australia. Itu untuk disetarakan apa yang paling penting ditunjukkan. Ijazah S2 dari University of Minnesota dan ijazah S3 dari University of Melbourne. Itu juga berlaku untuk SMA harusnya
Ada syarat itu. Iya makanya. Jadi gini, Tival, ya. Saya mesti menjelaskan karena bukan apple to Lanjut dulu, apple. sebentar. Bukan apple to apple, S2, S3. Boleh saya jelaskan? Ya, Boleh, boleh. lanjut. Tapi juga tunggu dulu. Saya nggak mau begini, ya. Kita bicara yang ditanyakan adalah SMA. Saya jelaskan dulu nih, Yang Kak. menurut Boleh dia dong kan? nih. Lanjut Bung Dens. Sebentar. Saya Mas. mesti jelaskan juga. Sebentar. Ah. Ketika disetarakan, logika sederhananya ada barang yang disetarakan kan? Anda untuk menyetarakan S2 luar negeri, ini ijazah universitinya nih. Tadi pagi saya tunjukkan dengan segala hormat. Untuk menyetarakan ijazah S3, ini ijazah S3-nya nih. Sekarang untuk menyetarakan ijazah SMA di luar negeri, mana ijazah yang untuk disetarakan dokumen itu mana? Bukti ijazah sekarang yang menjadi dasar. tidak cukup hanya surat kita gampang keterangan. aja. Yang dia kan gambarkan adalah universitas, ya. Kalau kita bicara dulu, kita gambarkan juga universitas yang di Ada Bradford. tidak Itu dokumen ada, sudah. yang bisa Saya mau tanya menunjukkan begini dulu. surat keterangan Tunggu dulu. ijazah Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya SMA-nya? jawab dulu. Ada nggak ijazahnya? Tahan dulu Mas. Tunggu dulu. Kalau Enggak, kita bicara pertanyaannya itu, simpel. Ada Anda cek aja. Anda cek, jangan bertanya kepada saya. Anda cek itu Ada di atau kementerian. tidak, Mas? Enggak, Anda jangan pernah lihat tanya ke enggak? saya. Saya Anda nggak pernah mau. lihat Saya tidak? akan tidak menjawab itu. Yang bisa menjawab itu adalah yang berkepentingan lihat, nggak adalah Mas ada. Gibran. Anda mengatakan tidak ada karena Anda tidak mengecek langsung. Anda mengecek Sudah, langsung dari teman-teman kementerian. sudah ngecek, tidak ketemu. Teman-teman bilang, saya tanya kepada Anda mengecek langsung atau tidak? Lah, makanya saya bikin Nah. sayembara pada saat logika Nah, sederhana. ini istilahnya yang dilakukan ini ya memang berdasarkannya, Tival ya. Ini sudah selesai ya 2000 berapa ketika beliau adalah sebagai wali kota. Itu kan dicek semua berdasarkan dari undang-undang yang berlaku termasuk KPU juga. Ya. Ya. Jelas untuk itu. Tapi yang ini dilakukan, yang melakukan sayembara itu, ya ini ada unsur-unsur politik yang dilakukan ini. Karena kan kita membahasnya ini ya dari ijazah Pak Jokowi dan Gibran. Kan kita lihat, dulu juga Subhan Palal mengatakan itu. Ya, melakukan hal-hal yang sama seperti ini. Sudah dijelaskan, ya sekarang ganti peran yang dilakukan. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita katakan, apa yang dilakukan Denny Indrayana ini, mohon maaf ya, dulu waktu dengan kasus Pak Jokowi mendampingi dengan Mas Roy Suryo, tiba-tiba menghilang. Nah, sekarang datang dengan porsi yang berbeda. Sebagai apa? Meneliti ijazah Mas Gibran. Oke, benarkah kemudian kalau dituding ada unsur politis, Anda Jelas. mau menguntungkan pihak siapa?